Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bulan Suciwati. Saya dari program studi manajemen sumber daya manusia kelas A dengan NIM 1020240006. Di sini saya akan membahas mengenai 10 chapter dari mata kuliah negosiasi sebagai UTS lisan. Nah, di chapter yang pertama yaitu ada the nature of negotiation. Seperti diketahui bahwa negosiasi merupakan hal yang dilakukan oleh semua orang dan bahkan hampir setiap hari. Negosiasi terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, seperti untuk membuat keputusan dan juga kesepakatan mengenai cara membagi sesuatu, dan yang kedua untuk membuat sesuatu yang baru karena tidak bisa dilakukan sendirian. Yang ketiga yaitu untuk menyelesaikan konflik di antara kedua belah pihak. Nah, dengan begitu dapat diartikan bahwa negosiasi merupakan bentuk pengambilan keputusan, di mana kedua belah pihak yang terlibat berbicara satu sama lain dalam upaya menyelesaikan konflik dan membuat kesepakatan. Negosiasi sendiri memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu terdapat dua pihak atau lebih, dan yang kedua yaitu adanya konflik kepentingan. Masing-masing pihak dalam negosiasi tentunya memiliki kepentingannya dan juga tujuan masing-masing. Dan yang ketiga yaitu kedua pihak bernegosiasi dengan pilihan. Yang keempat, para pihak mengharapkan adanya give and take proses yang merupakan dasar dari negosiasi itu sendiri. Dan yang terakhir, para pihak lebih memilih bernegosiasi dan membuat kesepakatan dibandingkan berselisih secara terbuka. Chapter 2, kita akan membahas mengenai strategi dan taktik distributive bargaining. Distributive bargaining strategi adalah strategi win-lose yang pada dasarnya adalah kompetisi untuk mendapatkan bagian terbesar dari suatu sumber daya. Strategi yang dibahas bab ini mencakup penetapan target, penentuan BATNA atau Best Alternative to a Negotiated Agreement, penawaran pembukaan, dan juga pembuatan resistance point. Taktik seperti manipulasi informasi dan menggunakan ancaman juga seringkali digunakan dalam situasi negosiasi distributif. Selanjutnya, di chapter ketiga itu ada kebalikannya, yaitu integrative negotiation. Pada situasi ini, integrative negotiation bertujuan untuk menciptakan win-win solution, di mana menekankan pentingnya kolaborasi dan kreativitas dalam mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini digunakan ketika para pihak menginginkan adanya hubungan jangka panjang. Selanjutnya di chapter 4, ada strategy and planning. Negosiasi yang sukses dimulai dengan perencanaan yang matang. Di bab ini kita akan mempelajari pentingnya menentukan tujuan yang jelas, memahami lawan negosiasi, dan mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi yang diperlukan. Perencanaan juga mencakup strategi untuk menghadapi berbagai skenario yang mungkin terjadi. Strategi versus taktik. Dalam negosiasi, strategi merupakan rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan, sedangkan taktik merupakan rencana jangka pendek untuk melaksanakan strategi. Taktik bentuknya lebih terstruktur, terarah, serta dikendalikan berdasarkan pertimbangan dari strategi. Selanjutnya yaitu ada flow of negotiation atau PAS. Yang pertama ada persiapan, kedua pembangunan hubungan, pengumpulan informasi, penggunaan informasi, penawaran atau bidding, penutup penawaran, serta menetapkan kesepakatan. Selanjutnya di chapter 5 ada ethic in negotiation. Etika sendiri diterapkan pada standar sosial mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Di bab ini menyoroti pentingnya etika dalam negosiasi. Beberapa isu etika yang sering muncul termasuk apakah boleh berbohong, memanipulasi informasi, atau menggunakan taktik yang tidak fair. Etika dalam negosiasi tidak hanya mempengaruhi hasil jangka pendek, tetapi juga reputasi dan hubungan jangka panjang. Selanjutnya di chapter 6 kita akan membahas mengenai perception, cognition, and emotion. Nah, ketiga hal ini merupakan blok dasar dari pertemuan sosial termasuk juga negosiasi. Tindakan kita akan dipandu oleh bagaimana cara kita memandang, menganalisis, dan merasakan tentang pihak lain, serta minat dan juga posisi kita sendiri. Untuk chapter 7 ada communication. Komunikasi sendiri merupakan inti dari negosiasi. Di bab ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk komunikasi, baik verbal maupun non-verbal, serta pentingnya mendengarkan secara aktif. Menyampaikan pesan dengan jelas dan mengerti bahasa tubuh lawan dalam negosiasi adalah kunci proses negosiasi yang efektif.
Basic model dari communication ada 5 elemen. Yang pertama itu sender, receiver, message, channel, dan juga feedback. Sedangkan apa yang dikomunikasikan dalam negosiasi sendiri, yang pertama yaitu penawaran balik, informasi tentang alternatif, informasi tentang hasil, akun sosial, dan informasi mengenai proses negosiasi itu sendiri. Di chapter 8 kita akan membahas mengenai finding and using negotiation power. Dengan kekuatan, negosiator memiliki lebih banyak kesempatan untuk memenangkan negosiasi dan mencapai tujuan mereka. Mengetahui kekuatan dan kelemahan diri sendiri serta lawan negosiasi adalah langkah penting dalam memanfaatkan kekuatan kita secara efektif. Sumber kekuatan sendiri ada 5. Yang pertama yaitu informasi. Pihak yang memiliki informasi lebih banyak cenderung memiliki kekuatan yang lebih besar. Yang kedua, hubungan. Kekuatan dapat berasal dari jaringan atau hubungan baik dengan pihak yang terlibat dalam negosiasi. Yang ketiga, ada individu. Karisma atau keahlian individu sendiri juga dapat menjadi sumber kekuatan. Yang keempat, jabatan atau posisi. Pihak yang memiliki kekuatan atau kekuasaan formal dalam organisasi atau pemerintahan memiliki kekuatan lebih dalam negosiasi. Yang kelima, yaitu kontekstual. Pemahaman kontekstual salah satu negosiator dapat menjadi kekuatan tersendiri dalam negosiasi. Selanjutnya di chapter 9 itu ada influence. Influence atau pengaruh adalah strategi yang digunakan untuk mengubah dan mengendalikan pikiran serta tindakan pihak lain. Terdapat 2 rute untuk mempengaruhi dalam negosiasi. Yang pertama yaitu pengaruh sentral. Di sini kita akan berfokus pada argumen yang kuat dan logis untuk meyakinkan pihak lain. Pengaruh ini sering digunakan ketika kedua belah pihak memiliki pengetahuan yang cukup tentang isu yang akan dibahas. Jadi pada pengaruh sentral kita akan berfokus pada pesan yang akan disampaikan. Yang kedua yaitu ada pengaruh periferal, di mana kita akan berfokus pada faktor non-logis seperti penampilan fisik atau karisma. Pengaruh ini digunakan ketika pihak lawan tidak memiliki banyak informasi atau tidak terlalu terlibat secara emosional dalam isu tersebut. Sumber karakteristik yang mendukung pengaruh periferal diantaranya adalah kredibilitas, daya tarik, serta otoritas. Selanjutnya yang terakhir di chapter 10 ada relationship atau hubungan. Negosiasi seringkali terjadi dalam konteks hubungan berkelanjutan. Jadi di bab ini kita akan membahas mengenai pentingnya membangun dan memelihara hubungan yang baik selama negosiasi, terutama dalam negosiasi yang melibatkan rekan kerja atau mitra bisnis. Kepercayaan, rasa hormat, dan komunikasi terbuka menjadi komponen utama dalam membangun hubungan yang kuat. Elemen kunci dalam memanajemen hubungan dalam negosiasi sendiri itu adalah reputasi, kepercayaan, serta keadilan. Karena dengan bersikap adil, kita akan dianggap dapat dipercaya dan akan bekerja dengan baik di masa depan. Dengan begitu, kita juga akan mendapatkan reputasi atau pandangan yang baik dari pihak lain. Demikian pemaparan dari 10 chapter dari buku negosiasi. Semoga dapat membantu dalam memahami mengenai konteks negosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.